Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semuanya Bapak Ibu, teman-teman, dan adik-adik mahasiswa. Kembali lagi jumpa dengan saya di video tutorial kali ini, tetap di channel YouTube Victor Edutainment. Kali ini kita akan belajar bagaimana melakukan uji Chi-square test dengan menggunakan aplikasi SPSS. Nah, sebelum saya melanjutkan, maka izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya adalah Victor Hulu. Kemudian, dukunglah video tutorial ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Karena 4 poin tersebut dapat dilakukan dengan mudah. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu, di sini saya sudah menyiapkan data. Langsung saja ya, dalam bentuk Excel seperti ini. Nah, data ini adalah data yang telah saya siapkan, di mana data ini adalah hanya uji coba sebagai bahan untuk video tutorial kita, ya. Jadi sengaja saya menyiapkan data ini, dan ini saya lakukan secara acak agar Bapak Ibu boleh mengikutinya atau lebih mudah untuk mengikuti materi dari saya. Nah, di sini Bapak Ibu, master data ini bertujuan untuk melihat hubungan dukungan keluarga dengan pemberian ASI eksklusif. Nah, data ini dalam bentuk kategori, ya. Pastikan data ini dalam bentuk kategori. Nah, di sini saya sudah menyiapkan sampel sebanyak 58. Jadi sampel penelitiannya ada 58, dan variabel independennya 1, yaitu dukungan keluarga, dan variabel dependen atau variabel terikatnya adalah pemberian ASI eksklusif pada bayi 0 sampai 6 bulan, seperti itu. Nah, di sini saya sudah menyertakan keterangan, ya, keterangan dari kategori masing-masing variabel. Misalnya untuk dukungan keluarga, coding 1 sama dengan baik, coding 2 sama dengan kurang baik. Kemudian untuk pemberian ASI eksklusif, coding 1 sama dengan diberi ASI eksklusif, dan coding 2 tidak diberi ASI eksklusif. Bapak Ibu, perlu diingat bahwa dalam hal pemberian coding, maka pastikan coding yang paling tinggi, misalnya 2, itu adalah coding yang berkategori berisiko, ya, dimana kategori tergolong kategori yang berisiko, seperti itu. Jadi di sini misalnya kurang baik dan tidak diberi, seperti itu Bapak Ibu. Nah, coding 1 ini pastikan adalah coding sebagai pembanding, tetapi kategori ini tidak beresiko. Demikian juga dengan pemberian ASI, kategori tersebut tidak berisiko, jadi codingnya paling rendah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini master data ini, ya, ini Bapak Ibu yang saya blok ini, master data ini saya tidak lagi menjelaskan bagaimana membuat master data, karena saya sudah membahas di video tutorial sebelumnya, seperti itu. Jadi bagaimana membuat master data ini saya sudah membuat video tutorial sebelumnya. Jadi Bapak Ibu boleh mengecek video tutorial dengan judul cara membuat master data penelitian, seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu di sana boleh belajar bagaimana membuat master data penelitian ini, Bapak Ibu. Jadi, nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat saja, ya. Di sini untuk dukungan keluarga ada 10 pertanyaan. Jadi ini Bapak Ibu yang saya blok ini, ya. Pertanyaan 1, 2, 3 sampai 10. Nah, totalnya itu ini skornya. Total dari jawaban masing-masing responden terhadap kuesioner ini Bapak Ibu. Totalnya misalnya responden pertama total jawabannya 7. Nah, keterangan ini Bapak Ibu, keterangan ini keterangan coding, ya. Yang saya blok ini adalah keterangan coding dari dukungan keluarga. Misalnya total skor 7 itu termasuk kategori
baik, seperti itu. Satu berarti kategori baik di sini ya Bapak Ibu. Ya, kalau misalnya nilai total skornya untuk responden kedua misalnya 4, ya di sini 4, total skornya 4. Di sini saya beri coding ataupun keterangan coding dari dukungan keluarga sama dengan 2. Ya, ini Bapak Ibu, 2 berarti 2 itu kurang baik. Nah, selengkapnya Bapak Ibu boleh mempelajari di video tutorial saya dengan judul cara membuat master data penelitian. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, karena data kita adalah data kategorik, maka yang kita analisis adalah cukup sebenarnya dengan data kategorik atau keterangan coding dari dukungan keluarga ini, ya. Ini Bapak Ibu, dan pemberian AC seperti itu. Nah, jadi caranya adalah semua data ini kita copy dan kita paste atau paste di aplikasi SPSS. Caranya ya, kita copy mulai dari responden pertama sampai responden ke 58. Ini kita copy datanya ya. Kemudian kita aktifkan aplikasi SPSS-nya. Nah, seperti ini. Baru di sini ada 2 layar. Ada layar data view dan ada layar variable view. Seperti itu ya. Jadi kita klik data view, kita paste kemari. Kita paste atau kita paste kemari Bapak Ibu. Nah, datanya yang sudah kita copy tadi sudah kita paste di aplikasi SPSS. Nah, jadi kelihatannya seperti ini Bapak Ibu. Seperti yang di layar telah terinput data master data ya dari Microsoft Excel ke aplikasi SPSS. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita klik variable view. Nah, di sini kita akan memberikan nama variabel. Nah, di sini Bapak Ibu, tadi kan 1 sampai 10 ini kan jawaban responden terhadap masing-masing pertanyaan, seperti itu ya. Jadi misalkan ini adalah P1 pertanyaan 1 ya. Ini tadi kan P1 pertanyaan 1 kita coding ya P1, kemudian P2 itu kita coding pertanyaan 2 ya. Jadi tadi ada 10, P3, P4, pertanyaan 5, pertanyaan 6, pertanyaan 7, pertanyaan 8, pertanyaan 9, pertanyaan ke-10, seperti ini. Nah, tadi kan ada total ya atau skor ya. Misalnya kita buatlah total ya, total dari jawaban masing-masing responden. Baru keterangan coding ya, coding misalnya kita buat coding dari dukungan keluarga misalnya. Baru tadi ini adalah coding dari pemberian ASI misalnya ASI seperti ini ya, pemberian ASI seperti ini ya, kita buat seperti ini. Oke. Nah, di sini tadi P1 itu pertanyaan 1 ya, pertanyaan 1, kemudian pertanyaan 2, pertanyaan 3, kemudian pertanyaan 4, kemudian pertanyaan 5. Nah, jadi ini kita berikan keterangan dari variabel name ini ya Bapak Ibu ya. Jadi ini tadi kan berisi pertanyaannya, jadi makanya kita wajib mengisi ini Bapak Ibu, agar kita tidak bingung nanti ketika kita menganalisis data ya. Kemudian ini pertanyaan ke-10. 10. Oke. Kemudian ini total ya, total dari jawaban keseluruhan ya Bapak Ibu. Kemudian ini coding. Nah, ini tadi kan coding dukungan keluarga. Berarti kita buat saja di sini dukungan keluarga sesuai dengan nama variabelnya. Kemudian pemberian ASI ya. Pemberian ASI
eksklusif pada bayi 0 sampai 6 bulan. Nah, jadi judulnya tadi kan misalkan hubungan dukungan keluarga dengan pemberian ASI eksklusif pada bayi 0 sampai 6 bulan. Jadi tujuan kita menganalisis ini apakah ada enggak hubungan dukungan keluarga dengan pemberian ASI eksklusif pada bayi 0 sampai 6 bulan. Seperti itu ya. Nah, kemudian desimal ini boleh saja kita ubah menjadi 0 ya. Jadi kita ubah jadi 0 ya, seperti ini. Jadi kita klik tanda panah paling bawah sampai berubah menjadi 0 ya, dari 2 menjadi 0 seperti itu. Oke ya. Kemudian oke. Nah, di sini Bapak Ibu bisa kita berikan keterangan codingnya tadi ya Bapak Ibu. Nah, jadi di sini saya nggak perlu mengisi untuk pertanyaan pilihan jawabannya apa. Jadi saya langsung saja ke sini, kemari Bapak Ibu, ke variabelnya. Karena yang kita analisis adalah variabel ya. Variabel dukungan keluarga dan pemberian ASI. Seperti itu. Jadi sini Bapak Ibu, boleh saja sih kita mulai dari sini memberikan ini. Misalnya pilihan jawabannya 1 ya, kemudian 0 tidak, seperti itu. Oke, jadi ya 1 0 tidak. Kemudian kita copy saja, baru kita blok ke bawah biar cepat, baru kita klik paste kemarin Bapak Ibu. Nah, kemudian karena ini nilai totalnya, ini kan numerik, jadi tidak perlu diberikan nilai keterangan coding maksud saya ya. Tapi di sini untuk variabel dukungan keluarga, coding tadi, untuk coding dukungan keluarga kita beri keterangan codingnya Bapak Ibu. Kemudian seperti ini ya. 1 tadi baik ya, baik. Kemudian 2 kurang baik ya. Oke, baru kita klik OK, baru kita isi lagi 1 pemberian ASI tadi, berarti 1 diberi ASI eksklusif ya, diberi ASI eksklusif pada bayi 0 sampai 6 bulan. Kemudian 2 tidak diberi ASI eksklusif ya, eksklusif pada bayi 0 sampai 6 bulan. Nah, ini adalah keterangan coding nomor 2. Oke, kita add, baru kita klik OK. Baik. Nah, data kita sudah siap kita input di aplikasi SPSS. Ya, jadi di sini kita klik data view. Nah, di sini Bapak Ibu sudah kelihatan. Ini, kita ubah dulu ini. Oke, data view ya. Jadi kelihatan sudah rapi ya Bapak Ibu. Jadi P1 ini tadi ya, ini P1 sampai P10 ini adalah jumlah pertanyaan. Kemudian ini nilai total. Kemudian ini coding. Jadi keterangan dari total dukungan keluarga ini, misalnya 7, codingnya 1, berarti 1 itu baik ya. Kemudian misalnya kalau totalnya 4, berarti codingnya 2, berarti 2 itu kurang baik, seperti itu. Nah, hasil ini untuk menentukan cara membuat master data ini ya pelajari di video tutorial saya sebelumnya. Jadi dari mana cara menghitung nilai total dengan kaitannya dengan coding ini Bapak Ibu. Jadi ada di video tutorial saya di master data, cara membuat master data penelitian. Di sana Bapak Ibu boleh mempelajari kembali ya. Nah, setelah kita berhasil menginput data baik di data view dan berhasil memberikan nama-nama variabel ya, nama-nama variabel ataupun nama-nama keterangan dari variabel ini, maka kegiatan selanjutnya adalah kita bisa melakukan analisis seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi caranya adalah kita klik analyze, kemudian kita klik descriptive statistik, baru kita klik cross tab. Oke,
Nah, karena data yang kita analisis tadi adalah variabel dukungan keluarga dan pemberian ASI, maka cukup variabel tersebut yang kita masukkan ke row dan kolom Bapak Ibu. Jadi untuk jumlah pertanyaan tidak perlu, ya, tidak perlu. Jadi caranya kita klik variabel dukungan keluarga, kita masukkan ke row, dan pemberian ASI kita masukkan ke kolom, ke kotak kolom. Nah, di sini Bapak Ibu perhatikan apa namanya ini, jangan terbalik, ya, jangan terbalik memberikan ataupun memasukkan variabel. Jadi di kotak row ini tempatnya untuk variabel independen atau variabel bebas. Kalau di kotak kolom ini tempatnya untuk variabel dependen atau variabel terikat. Nah, jadi di sini dukungan keluarga adalah variabel independen atau variabel bebas, maka kita masukkan ke row, bukan di kolom. Ya, jadi kita klik dukungan keluarga, kita masukkan ke row. Kenapa? Karena dukungan keluarga ini merupakan variabel apa namanya itu, merupakan variabel independen atau variabel bebas. Kemudian pemberian ASI eksklusif kita masukkan ke kolom, karena variabel pemberian ASI eksklusif ini adalah merupakan variabel terikat ataupun variabel dependen, seperti itu. Jadi jangan salah Bapak Ibu, karena nanti kalau salah letaknya maka interpretasi ataupun analisisnya pasti juga salah, seperti itu. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita klik statistik, ya, baru kita klik Chi-square. Ini Bapak Ibu kita centang. Kemudian kalau kita mau melihat ukuran asosiasi, misalnya ukuran asosiasinya, boleh kita klik risk. Jadi ukuran asosiasi ini sebenarnya tergantung, ya. Kalau di bidang kesehatan itu ada namanya prevalence ratio, ada odds ratio, dan ada relative risk. Jadi ini menu dari risk ini bisa kita klik, ya, untuk melihat nanti berapa nilai prevalence rasionya, odds ratio, dan relative risk, seperti itu. Baru kita klik continue. Oke. Nah, kemudian di sini kita klik sales. Nah, ketika kita klik sales maka akan muncul kotak seperti ini Bapak Ibu. Nah, di sini bisa saja kita klik total, ya. Nah, untuk percentage ini antara row dan kolom, biasanya kalau di bidang kesehatan, penelitian kesehatan, ada kaitannya dengan desain, ya Bapak Ibu, ya. Jadi misalnya apabila desain penelitian kita menggunakan cross-sectional, maka interpretasi dari data kita itu berdasarkan row, maka kita bisa memilih row. Akan tetapi kalau misalkan desain penelitian kita misalnya menggunakan case control, maka kita bisa memilih kolom, kita abaikan row, seperti itu. Jadi ini kita klik percentage kolom ini ketika desain penelitian kita menggunakan case control, seperti itu. Nah, misalkan Bapak Ibu untuk uji coba ini kita misalnya menggunakan desain cross-sectional, maka kita pilih row, kita abaikan kolom, seperti ini, kita kosongkan, seperti ini Bapak Ibu. Jadi pastikan ini hanya uji coba, jadi kita pastikan misalnya desain penelitian kita menggunakan cross-sectional, karena nanti ketika kita melakukan interpretasi data itu ada kaitannya dengan percentage row dan kolom ini Bapak Ibu. Biasanya seperti itu kalau di bidang kesehatan, ya, seperti itu. Kemudian kita klik continue. Nah, setelah itu Bapak Ibu kita pastikan juga mengklik namanya exact. Ini, ya, kita exact. Nah, di sini Bapak Ibu ada kaitannya dengan melihat nilai uji signifikansi atau nilai p-value. Biasanya kan kita melihat di kolom asymptotic only. Nah, di sini Bapak Ibu ada dua pilihan. Satu asymptotic only dan satu nilai exact untuk uji signifikansi atau nilai p-value. Nah,
saya sarankan, kalau saya lebih menyarankan memilih nilai exact ya Bapak Ibu ya, dibanding dengan nilai asymptotic only. Karena kenapa? Karena pada menu nilai exact ini untuk nilai signifikansi atau nilai p-value-nya, nilainya itu adalah nilai yang sebenarnya dan akurat dibanding dengan asymptotic only seperti itu. Jadi kita klik nilai exact, baru kita klik time limit for test, ya, kemudian kita klik continue. Kemudian kita klik OK. Nah, inilah output daripada hasil analisis uji chi-kuadrat atau uji chi-square test. Seperti ini Bapak Ibu. Jadi di sini adalah tabulasi silang antara dukungan keluarga dengan pemberian ASI eksklusif pada bayi 0 sampai 6 bulan. Seperti ini Bapak Ibu. Nah, tabel ini adalah tabel untuk uji chi-square test. Nah, di sini kita menentukan melihat nilai uji signifikansi ya, nilai uji signifikansi atau nilai p-value ya, dan kemudian ini adalah uji risk estimate Bapak Ibu. Nah, tadi di sini seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa di sini kita bisa melihat nilai odds ratio ataupun prevalence ratio seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi di sini ada ataupun cohort misalnya juga boleh di sini Bapak Ibu. Nah, saya akan coba menjelaskan mulai dari tabel dukungan tabel pertama di sini. Nah, di sini Bapak Ibu disebut tabel 2x2. Karena kenapa? Dukungan keluarga ada 2 kategori, baik dan kurang baik. Kemudian pemberian ASI eksklusif ada 2 kategori, ya, diberi ASI dan tidak diberi ASI. Jadi tabel ini disebut tabel 2x2 seperti itu. Nah, kemudian ini uji tabel untuk nilai signifikansi daripada uji chi-square test. Nah, di sini Bapak Ibu, di sini yang saya gerakkan kursor ini, di sini ada namanya Pearson chi-square. Kemudian ada continuity correction, ada likelihood ratio, ada Fisher exact test, ya, dan ada linear by linear association seperti ini. Nah, Bapak Ibu, untuk melihat nilai signifikansi, nah seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi, biasanya di sini kan ada ya, di sini ada kolom asymptotic signifikansi to site, ya, dan ada namanya kolom exact significant to site. Nah, jadi di sini Bapak Ibu, jadi ada nilainya, ada nilai ini Bapak Ibu, nilai angka-angka untuk nilai p-value atau nilai signifikansi. Nah, Bapak Ibu biasanya kalau kita memilih nilai p-value daripada kolom asymptotic signifikansi, maka kita bisa melihat di sini Bapak Ibu. Nah, misalnya untuk Pearson chi-square nilai p-value-nya 0,001. Kalau continuity correction nilai p-value-nya 0,003. Ya, kemudian kalau Fisher exact test di sini Bapak Ibu 0,002. Di sini Bapak Ibu di kolom exact significant to site ya, jadi 0,002. Nah, untuk berdasarkan berdasarkan tabel ini Bapak Ibu ya, kita bisa melihat bahwa secara statistik ya, terdapat hubungan antara dukungan keluarga dengan pemberian ASI eksklusif. Jadi kita lihat, kalau saya lebih menyarankan menggunakan nilai eksak signifikan ini Bapak Ibu ya, di kolom ini. Jadi nilai, karena tadi seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa di kolom nilai eksak signifikansi ini adalah nilai perhitungan yang sebenarnya dan akurat seperti itu dibanding dengan asymptotic signifikansi. Jadi Bapak Ibu boleh melihat di baris Pearson chi-square jadi 0,002 ataupun Fisher exact test 0,002 seperti itu. Nah, jadi berdasarkan hasil uji statistik kita melihat bahwa terdapat hubungan dukungan keluarga dengan pemberian ASI eksklusif pada bayi 0 sampai 6 bulan ya, dengan nilai p-value adalah 0,002 di sini Bapak Ibu.
atau di bawah ini di visual exact test 0,002. Nah, 0,002 ini lebih kecil dari 0,05. Maka terdapat hubungan antara dukungan keluarga dengan pemberian ASI eksklusif pada bayi 0 sampai 6 bulan. Nah, kemudian Bapak Ibu, apabila misalnya kita melihat nilai uji signifikansi berdasarkan kolom asymptotic signifikansi to site ini, maka kita harus memperhatikan nilai atau angka di paling bawah ini Bapak Ibu. Di sini ada A, B, dan C. Jadi kita memperhatikan di bagian A. Di sini ada namanya 0 cells, 0,0% have expected count less than 5. Artinya bahwa pada baris A ini, di bagian A ini, tidak terdapat nilai expected ataupun tidak terdapat nilai harapan kurang dari 5. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini tabel kita adalah di sini tabel ini adalah tabel 2x2. Jadi kalau tabel 2x2, maka secara statistik ya ada kaitannya dengan kita melihat nilai p-value ya di baris continuity correction, yaitu 0,003. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi saya ulangi lagi, tabel kita ini adalah tabel 2x2 ya, dan tidak terdapat nilai expected account atau nilai harapan kurang dari 5 ya di bagian A ini di bawah. Maka untuk melihat nilai signifikansi atau nilai p-value berdasarkan kolom asymptotic signifikansi to site ini, kita bisa melihat di baris continuity correction sebesar 0,003. Jadi secara statistik kita bisa mengambil kesimpulan bahwa terdapat hubungan dukungan keluarga dengan pemberian ASI eksklusif pada bayi 0 sampai 6 bulan ya, di mana nilai p-value sebesar 0,003 atau lebih kecil dari 0,05 seperti itu. Kemudian ini ada tabel paling bawah ini namanya risk estimate ya. Tabel ini biasanya digunakan ketika kita misalnya melihat ukuran asosiasi ya. Kita melihat ukuran asosiasi biasanya kalau di bidang kesehatan, di bidang penelitian di bidang kesehatan itu kan ukuran asosiasi itu kan ada 3 ya. Yang pertama adalah prevalence ratio, kemudian odds ratio, dan relative risk seperti itu. Nah, di sini misalkan kita menggunakan desain cross-sectional, maka di sini kita melihat nilai odds ratio ya di kolom value sebesar 6,964 dengan nilai lower 2,087 dan upper 23,243. Kemudian di baris paling nomor 2 ini ya, ini untuk prevalence ratio ya. Jadi kita bisa melihat nilai prevalence rasionya apabila misalnya kita menggunakan desain cross-sectional. Jadi jangan salah ya. Jadi kalau kita menggunakan desain cross-sectional, maka ukuran asosiasinya ini di baris nomor 2 ini ya, di for cohort pemberian ASI eksklusif dan seterusnya sebesar 3,272 seperti itu, dan nilai lowernya 1,551 dan upper untuk 95% confidence interval sebesar 6,904 seperti itu. Nah, jadi demikianlah penjelasan saya terkait dengan uji statistik ya, uji chi-kuadrat ataupun uji chi-square test. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kita semuanya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Salam belajar.